kita, yang meringankan langkah kita. Saya selalu mengingatkan, ya, berapa banyak kita bisa pergi kemana-mana, tapi kalau sudah pergi ke tempat yang namanya masjid, musola, pengajian, kakinya berat banget gitu ya, berat banget. Kalau ada tiket diskon 50% atau 75% dibela-belain kemarin ya, nonton final Piala Dunia ya. Nah, duit tabungannya pas-pasan dibela-belain gitu. Dia keluar duit banyak. Kalau pengajian dia keluar duit malah kenyang. Saya lihat di meja itu udah penuh banget, siapa yang ngabisin itu lagi ya? Masya Allah. Kalau orang Ciledug mungkin agak lapar sedikit ya. Kalau orang Depok kan nggak lapar. Iya. Dan saya pindah kali. Atau itu ya? Ini ada spesialis sound system. Ya. Dan ini teman-teman tidak lepas dari izin Allah. Kita bersyukur semoga di sisa usia kita ini senantiasa kita berupaya dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan pada kedua hasanah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, insya Allah termasuk kita para pengikutnya. Teman-teman sekalian, untuk yang bulan lalu tidak hadir, saya menyampaikan, jadi mulai bulan kemarin kita mulai merutinkan, ya. Jadi ada satu kitab, ada buku yang kita bahas supaya nyambung terus pembahasannya, ya. Yaitu kita ambil kitab kitab Arba'in An-Nawawiyah, yaitu kumpulan 40 hadis. Sebenarnya isinya 42 hadis. Bahkan itu sudah ada donaturnya yang membelikan buku kecilnya, ya, yang insya Allah bisa kita baca. Saya juga siapkan handoutnya. Hadis pertama sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelum, di pertemuan kedua kalau tidak salah, termasuk pertemuan ketiga kita bahas tentang menjaga lisan, ya. Kalau masih ingat, alhamdulillah. Kalau masih lupa, ya nanti diingat. Baik teman-teman sekalian, bulan lalu kita membahas tentang hadis keberapa? Hadis ke-2. Sebelum membahas hadis yang keempat, kok lompat? Nah, nanti setelah kita buka, kita baru tahu bahwa ternyata kita sudah pernah membahasnya, ya. Hadis pertama tentang niat itu sudah pernah kita bahas. Kemudian hadis yang kedua bulan lalu, ya. Ada yang mau menyampaikan apa yang dibahas pada hadis kedua itu tentang apa? Bagaimana? Hadis kedua tentang apa? Islam, iman, dan ihsan. Ya. Nanti idealnya terakhir kita sama-sama membaca. Sekarang kita baca sama-sama dulu ya. Hadis kedua dibuka dulu teman-teman. Hadis kedua, ikutin saya. An Umar radhiyallahu anhu qala. An Umar radhiyallahu anhu qala. Bainama nahnu julusun. Inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumin. Ittala'a alaina rajulun. Syadidu bayadi thiyab.
syadidu sawadis sya'ri. Ya, sedikit-sedikit supaya nggak lupa saya terjemahkan. An Umar radhiyallahu anhu qala, dari Umar berkata, bainama nahnu julusun, pada satu ketika kita Rasulullah bersama para sahabat sedang duduk-duduk seperti ini. Inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzata yaumin, pada satu ketika. Ittala alaina rajulun syadidu bayadit thiyab. Mendadak. Jadi pas kayak begini, mendadak datanglah seorang laki-laki syadidu bayadit thiyab. Dia pakai baju yang sangat putih. Syadidu sawadi sya'ri, rambutnya hitam sekali. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat tanda-tanda dia habis melakukan perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada yang kenal dengan dia satupun di antara kami. Nah, masih ingat hadis ini disebut juga dengan hadis apa, teman-teman? Masih lupa atau sudah nggak ingat? Sudah nggak ingat, berarti masih lupa. Silakan. Hadis ini disebut sebagai, kalau Al-Quran ada Ummul Kitab. Ummul Kitab itu apa? Iya. Siapa yang disebut dengan Ummul Kitab? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Kitab. Nah, yang namanya Ummul Kitab itu, ya, ummu itu artinya apa? Ibu. Kalau saya pegang, nah saya pegang mic ini, kalau nggak ada jempol susah jatuh. Saya gini, ini tetap ada peran ibu. Begitu besarnya peran ibu, induk. Kalau di rumah peran ibu. Kalau di tangan namanya ibu jari, jempol. Kalau Al-Quran, inti dari Al-Quran itu Ummul Kitab, yaitu Suratul Fatihah. Kita baca minimal 17 kali sehari. Sedemikian pentingnya Al-Fatihah. Alhamdulillah teman-teman masih bisa meluangkan waktu untuk belajar seperti ini. Di saat di umur segini, 53 tahun, 52, ada yang 51, ya. Kita masih mau meluangkan waktu, memang sudah saatnya. Sudah kita bahas di pertemuan yang keberapa? Kedua. Bagaimana kita memanfaatkan usia kita. Nah, di sini kita belajar bagaimana memahami agama kita. Dari sekian puluh ribu hadis Rasulullah SAW, ada Ummul Hadis. Yang disebut dengan Ummul Hadis yaitu hadis kedua ini. Kalau dalam kitab Arba'in Nawawiyah dimasukkan dalam urutan kedua. Di kitab-kitab yang lain tentu berbeda. Kenapa disebut sebagai Ummul Hadis oleh para ulama? Karena demikian padatnya pesan yang ada di dalam hadis kedua ini. Itu teman-teman. Ya, saya sengaja mengulang kembali supaya kita, oh ya, habis belajar sebulan yang lalu kan, sudah agak lupa sedikit. Ya, sedikit lupa, ingatnya sedikit juga. Nah, blank. Supaya apa yang kita bawa, kita pelajari itu bisa masuk ke dalam diri kita. Nah, teman-teman, ketika disebut sebagai Ummul Hadis, ini ada satu yang mau dikasih tahu. Kalau saya mau bilang sesuatu yang penting, ya, itu saya misalnya ke Pak Hendri, sini, ini penting banget. Kan harus ada kata pengantarnya kan? Kalau saya bilang, saya tolong titip dong, ini sesuatu, berarti Pak Hendri nganggap, itu mah biasa. Tapi ketika ini ada sesuatu yang sangat penting, berharga buat saya, itu sudah beda. Ya,
Teman-teman, ini tadi yang terakhir siapa? Ibu-ibu ada yang bawa tentengan. Terus ngasih ke tuan rumah. Tolong ini jumlahnya sedikit, dibagi. Jumlahnya terbatas hanya 40 karena ini harganya mahal, tempat nyarinya susah, kuenya dan jarang. Wah, tuan rumah udah beda tuh, langsung ditandain nomor 1 buat Ade, dijatahin 2 Santi, 3 Kumini, nah kan gitu, supaya si Santi nggak ngambil 2. Mau aja yang suka ambil. Itu berarti yang bawa tentengan tadi itu mengatakan itu ada sesuatu yang penting. Dalam agama Islam tuh ada sebuah bahasa yang ingin diberikan penguatan-penguatan. Nah, kasus untuk hadis ini kita bisa lihat bagaimana ketika Rasulullah SAW, alhamdulillah, Rasulullah SAW sedang duduk begini kumpul bersama para sahabat, mendadak datang laki-laki. Laki-laki bajunya putih banget, rambutnya hitam sekali, dan tidak terlihat tanda-tanda dia habis melakukan perjalanan. Kalau misalnya kita nih, ya, kita kan kenal semua nih, ya, satu angkatan. Mendadak ada satu orang nih, mendadak lagi gini, laki-laki pakai baju putih, rambutnya hitam, datang, kira-kira gimana teman-teman? Kaget, nggak ada yang kenal, terus tampangnya nggak ada. Ini tampang dia itu habis berjalan jauh. Kalau di Arab itu kan padang pasir, mereka sudah kenal satu kabilah itu, satu suku itu udah kenal semuanya. Kalau ada orang asing pasti kenal. Nah ini nggak ada yang kenal. Di antara kami tidak ada yang kenal. Kita lanjutkan. Walau yang arifu minna ahadun, kami nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal satupun sama orang itu. Hatta jalasa ilan Nabi SAW, sampai orang itu duduk di hadapan baginda Rasulullah SAW. Nah, ada yang menarik teman-teman. Jadi dia datang nggak pakai assalamualaikum, nggak pakai permisi, dia langsung duduk di depan Rasulullah. Kemudian fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi, dia tempelin dengkulnya dengan dengkul Rasulullah. Jadi kayak gini nih. Nah, ini gini. Sudah dekat banget. Kebayang? Waduh, ini siapa nih? Belum cukup. Wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi. Dia letakkan tangannya di paha dia. Dalam riwayat yang lain dikatakan dia meletakkan di pahanya, tangannya di paha Rasulullah SAW. Tapi para ulama sepakat yang lebih kuat dia meletakkan tangannya di paha dia sendiri. Udah kebayang ya? Ini saya ingin memberikan penguatan. Hadis 2 ini begitu pentingnya buat kita semua. Moga-moga ada satu gambaran kepada kita semua. Terus waqala, orang ini berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Nggak pakai perkenalan diri dulu. Mohon maaf, saya dari kampung ini, nama saya ini, gitu ya. Dia langsung bilang, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, tolong kasih tahu saya Islam itu apa. Nah, kemudian dijawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, "Antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Ada yang tahu artinya nggak? Ada yang bisa menerjemahkan nggak? Kan udah bahas yang bulan lalu hadir, ya. Sudah lupa atau masih nggak ingat? Ya. Kucing aja ikut ngaji, coba. Kucing aja pengen ikut ngaji, apalagi kita manusia. Ya, makanya sengaja saya ulang gitu. Kalau maju langsung ke lembar berikutnya, nanti sampai rumah ada istilah jiro. Tahu nggak jiro? Habis ngaji ditaro, udah lupa. Oh, insya Allah habis ini berubah. Ya, insya Allah habis ini berubah.
Ya, Rasulullah menjawab antashhada alla ilaha illallah. Kamu bersaksi tidak ada ilah selain Allah. Kita bahas sekarang ini penguatannya ya. Moga-moga kelihatan ya. Al-Islam. Nih, Islam. Masih ingat guru agama kita siapa namanya? Diam. Aduh, udah ketahuan tuh ya. Bu Yati ya? Cuma satu ya? Bu Sutira. Kalau yang kritik siapa? Bu Popon. Bu Popon. Oh. Ya. Kita dari SD, SMP, kayaknya enakan saya nggak pakai mic deh. Insya Allah terdengar. Yang membelakangi layar, mudah-mudahan dengar ya, menyimak ya. Dari SD, SMP, SMA kita dikasih tahu Islam itu rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, tapi tidak memberikan satu pengaruh kepada kita. Pulang ya udah. Padahal di situ ada pesan kuat teman-teman. Ya, ketika laki-laki tadi bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, akhbirni anil Islam, antashhada alla ilaha illallah. Ini yang pertama. Ya, antashhada alla ilaha illallah. Artinya apa nih? Kita bersaksi, bersyahadat, memproklamasikan, mengumumkan. Itu makna dari syahadat. Kita mengumumkan kepada semua orang yang ada di sekitar kita bahwa saya mengakui, asyhadu alla, tidak ada ilah. Itu kalau diterjemahkan umum Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan itu dari bahasa Sanskerta. Tu artinya kepala, handewa, kepala dewa. Ini ada dewa-dewa, dewa 1, dewa 2, dewa 3, dewa 4, dewa 5. Siapa kepalanya? Oh ini, Joni. Maka dia Tuhan, kepala dewa. Betapa Allah direndahkan dalam posisi itu. Jadi yang namanya ilah itu maknanya adalah sesuatu yang karena dia saya mau diatur oleh dia. Hidup saya diatur oleh dia, itu namanya ilah. Ambil contoh misalnya apa? Ilah kita tuh banyak. Ya, bisa pekerjaan, bisa hobi, bisa jabatan, bisa apalagi. Apa saja. Misalnya contoh. Jam 5:30. 17.30. Kita pulang kerja, cuci mobil. Terus nggak lama baru mulai kan beres-beres. Terdengarlah suara hayya 'alas shalah. Lewat tetangganya, Pak, ayo ke masjid maghrib. Oh ya, tanggung nih. Tanggung. Asik dia kan? Nggak berapa lama orang yang tadi tetangganya itu sudah kembali. Dia masih asik cuci mobil. Pak, saya udah selesai nih. Oh iya nih, belum selesai nih. Masih asik nyuci mobil. Dah, terus asik habis nyuci apa diapain? Dilap kan? Dilap. Masih ada aja yang namanya udah grepe-grepe. Ada aja yang dipegang. Terus mendadak terdengar lagi suara. Hayya 'alas shalah. Apa? Azan Isya. Astagfirullahaladzim, sudah Isya. Lewat maghribnya. Maka pada saat itu mobil itu menjadi ilah buat dia. Tuhan buat dia. Kebayang ya? Jadi makna tua ilah itu bukan hanya sebatas Tuhan, kepala dewa, tapi sesuatu yang karena dia saya mau diatur oleh dia. Ambil contoh lain apa? Apa? Waduh. Tanggung. Jam 10 malam udah ngantuk. Sebentar ini buka WA. Di WA ada
ada video TikTok. Nah, kalau udah buka TikTok, jempolnya main scroll. Ya, sampai jam 10. Udah deh, jam 10:04 deh. Terus, nggak terasa jam 11. Makin penasaran, TikTok itu semakin di scroll, semakin nagih dia. Tontonnya jam 12:30. Sampai pagi itu nggak terasa. Pada saat itu, HP itu menjadi ilah buat kita. Itu ya teman-teman. Apalagi contoh yang lain. Pekerjaan gimana kira-kira tuh? Bulurah. Nah, TikTokan. Kalau kita rapat, yang bikin jadwal rapat siapa? Kita bukan bulurah. Kita. Aneh nggak misalnya gini, jadwal sholat misalnya sholat asar jam 15 berapa asar? 12:38. Berarti biasa azan kan? Tadi saya itu. Saya mungkin di handphone. Nah, asar 15:28. Kita bikin ngumpulin orang, Bapak Ibu rapat 15:30. Ini sempat sholat nggak nih? Agak. Pada saat itu pekerjaan menjadi ilah buat kita. Ada lagi yang mau kasih contoh yang lain? Bulu tangkis, kenapa bulu tangkis? Olahraga. Misalnya kalau kita nonton pertandingan bola, final jam 4 di stadion. Kalau mulai pertandingan jam 4, kita antri jam berapa tuh? Bisa jam 2. Masuk stadion kira-kira udah asar belum? Udah. Sempet nggak sholat? Nggak sempat. Bablas sampai maghrib. Maka pada saat itu bola itu menjadi ilah buat kita. Jadi teman-teman, banyak sekali ilah-ilah yang mengatur kehidupan kita. Pada saat kita mengatakan al-Islam, antashhada an la ilaha illallah, kamu bersaksi tidak ada yang mengatur hidup kalian kecuali Allah, maka pada saat itu semua kedudukan di bumi ini sama. Makanya kalimat ini ketika baginda Rasulullah SAW menyampaikan pertama, dikatakan ini adalah kalimat yang dibenci oleh para raja. Kenapa? Statusnya sama. Yang duduk di sini sama kan? Ya, pejabat, rakyat jelata sama. Menteri, lurah, camat, semua sama. Nggak ada yang lebih mulia di hadapan Allah kecuali apa? Kecuali keimanan dan ketakwaannya. Makanya kalau misalnya, mohon maaf ada dokter di sini. Kalau saya bingung kalau di rumah sakit itu kayaknya dokter itu diagungkan banget gitu. Padahal kalau dia sudah ada jam panggilan sholat, ya datang sholat, sama-sama sujud kan. Status kita sama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama tukang sampah pun sama. Tidak ada yang bedakan, itu yang dibenci oleh para raja. Siap nggak kita ini memahami yang namanya al-Islam itu? Yang baru kalimat pertama saja kita sudah banyak yang terhambat di situ. Ya. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan saya mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dua kalimat ini kalau melekat pada kita, maka akan merubah seluruh pola kehidupan kita. Ambil contoh misalnya, kalau ada yang mau kasih contoh boleh. Ya, kalau dulu sebelum kenal Islam, kita mungkin pernah ada yang nyimpen. Ya, dulu zaman apa tuh yang cincin ya. Oh, iya. Boleh nggak kita miara cincin? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh, tapi jangan Nyimpan cincin boleh? Boleh. Tapi ketika cincin ini kita yakini bahwa dia bisa memberikan sesuatu kepada kita, maka pada saat itu cincin itu sudah berubah menjadi bukan, menjadi roh. Roh. Kalau kita bersyukur bacanya apa? Ada yang bisa menerjemahkan?
Apa artinya ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Segala puji syukur bagi Allah. Terus? Apa ya? Tuhan semesta alam. Segala puji bagi Allah. Tuhan lagi. Di sini Tuhan. Semesta alam. Tuhan semesta alam. Lihat teman-teman. Yang di sini diterjemahkan Tuhan, yang di sini diterjemahkan Tuhan. Apa bedanya? Kenapa di sini nggak pakai ilah? Kenapa di sini nggak pakai Rob? Pulang dari sini kita sudah tahu. Boleh cerita sama suaminya, boleh cerita sama istrinya. Kalau nggak punya, Cerita sama tetangga. saya mau komentar apa kalau nggak punya? Kalau kita lapar gimana? Apa yang kita lakukan? Makan. Kalau nggak punya makanan apa? Cari. Cariin dong, ada di atas meja. Nah, ini terjemahannya Tuhan teman-teman. Terjemahan ini sama ini beda. Kalau ini adalah sesuatu yang menguasai hidup kita, yang kita yakini dia sebagai pencipta, pemelihara, pengatur. Beda kan? Kalau ini yang mengatur hidup kita. Kalau ini yang mempengaruhi kita. Bisa dibedakan? Nah, jadi kalau kita yakin cincin ini, saya masukin air, saya aus, airnya diminum, jadi nggak aus. Boleh nggak? Walaupun cuman, ya namanya air minum, aus, tapi kita yakin yang memberikan pengaruh ini adalah cincin, maka itu menjadi rob. Itu sifatnya, ini syirik, ini juga syirik. Nah, beberapa waktu yang lalu, mungkin ada yang masih nyimpan keris. Setiap malam Jumat Kliwon harus dimandikan. Wah, kita bela-bela harus dari kembang 7 rupa. Maka status keris ini menjadi apa? Ilah apa Rob? Rob. Ketika kita nyariin kembangnya, maka kita menjadikan dia sebagai ilah. Ketika kita sadari dia begitu berpengaruh pada kita, maka dia menjadi Rob. Berarti syiriknya double. Terus yang ini Pak Ustadz, kalau lagi ngaji suka nyediain Air. Air. Jadi terpengaruh Air putih. Kasih suaminya di rumah jadi sehat. Jadi suaminya mau pergi ngaji gitu ya, kasih air. Nah, Dari pengajian ya? sebenarnya teman-teman, kalau ini sebatas, jadi Rasulullah memang pernah meruqyah air. Air itu dibacakan suratul Fatihah. Nah, itu diperbolehkan. Tapi kalau kita yakin air ini mampu merubah menjadi segala sesuatu, ini menjadi syirik, hati-hati. Kalau di teman-teman, saya pernah ngisi di rumah seorang pejabat ya, nggak usah saya sebutkan. Dia orang nomor 2 di bawah menteri, ya, orang nomor 2 di bawah menteri. Itu keliling dunia itu kayak ke pasar minggu, ya, seminggu itu bisa 2-3 negara dia karena tugasnya. Itu nomor 2 di bawah menteri dan perannya itu di Indonesia sangat penting. Pas saya datang, saya lihat itu pintu di atasnya ada apa? Padi. Saya tanya itu apa? Itu padi. Diyakini padi ini bisa memberikan rezeki. Maka padi ini menjadi apa? Ilah apa Rob? Rob. Dan ini syirik. Namanya syiriknya syirik rububiyah. Menjadikan kita yakin padi ini bisa memberikan pengaruh rezeki buat saya. Ya. Kalau saya pakai cincin ini, cewek-cewek pada datang pada saya, gila-gilain. Ya, gila. Nah, jadi kalau sebatas memelihara cincin saja nggak apa-apa. Tapi begitu kita yakin cincin ini memberikan pengaruh, maka itu menjadi syirik, teman-teman. Kita sudah bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi begitu selesai pengajian, selesai juga. Jadi Tuhannya ditaruh. Islam itu hanya ada di masjid sama di pengajian. Ya, betul. Begitu keluar dari pengajian, keluar 1 langkah dari rumahnya Yuli, ya, udah lupa. Begitu keluar 1 langkah dari masjid, taruh dulu Tuhannya, Allah ditaruh. Tidak memberikan satu kekuatan pada diri kita.
Ini yang membedakan kenapa pengajian itu tidak mampu merubah. Pengajian itu sebagai rekreasi apa? Mental saja. Padahal Rasulullah SAW menyampaikan Islam itu begitu beratnya, teman-teman. Dan ini menjadi nilai-nilai yang mengangkat nilai kemanusiaan manusia. Sebelum datangnya Islam itu status perempuan itu warga negara kelas 3, tidak diperhitungkan. Begitu hinanya. Kalau lahir anak bayi, anak perempuan itu dibunuh. Kenapa? Itu aib, memalukan. Ya, kalau misalnya lahir ini perempuan ini pernah tidur sama 5 laki-laki, itu diundi, ya, dilempar pakai anak panah. Nih, nah ini berarti ini lakinya, bapaknya. Seperti itu. Tapi ketika datang Islam itu harkat wanita begitu tingginya, teman-teman. Dimuliakan dia statusnya sebagai wanita, statusnya sebagai ibu, statusnya sebagai peran-peran yang lain. Tapi yang menjatuhkan itu adalah diri kita sendiri.